Kota-kota besar kayak Shanghai dan Beijing ini keren banget, guys, bisa dibilang seperti pusat teknologi super canggih. Tapi, jangan salah, ada juga daerah terpencil yang masih berjuang kayak lagi main game tanpa wifi. Mereka menghadapi tantangan kemiskinan dan sulitnya akses ke hal-hal penting. Pasti bikin pengen teriak, mana sinyalnya? Jadi, walaupun banyak orang memandang Cina sebagai negeri masa depan yang cerah, kenyataannya tuh banyak tantangan yang lagi dihadapi penduduk di tempat-tempat yang serasa terabaikan. Rasanya kayak nonton film, ada cerita heroik, tapi di sudut lain masih ada drama sedih yang gak selesai. Nah, kemajuan di Cina tidak hanya diperhatiin dari gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi kayak penguasa di film superhero. Di wilayah terpencil, masih banyak yang berjuang untuk mendapatkan air bersih dan pendidikan yang layak. Bayangkan, mereka bisa jadi superhero kalau ada air bersih dan sekolah yang memadai, ya kan? Contohnya, Provinsi Guizhou ini kemasannya kayak paket susah. Medan yang sulit bikin mereka terisolasi, dan penduduknya sebagian besar adalah petani tradisional yang bergantung pada hasil panen yang kadang-kadang bagaikan jackpot, tapi seringnya sih gagal total. Bayangkan, kayak main roulette tetapi yang keluar malah angka kosong. Tapi tenang, pemerintah lagi berusaha bangun infrastruktur seperti jalan dan sekolah. Nih, semoga dengan ini, generasi muda bisa angkat kaki dari lingkaran kemiskinan dan hidup lebih baik. Pasti mereka semua pengen bilang, akhirnya bisa juga ya, dan berlari ke sekolah kayak film drama remaja. Di Gansu, tantangannya juga nggak kalah keren, baca, susah, karena kekeringan berkepanjangan menghantui mereka. Air jadi barang super berharga, dan kehidupan masyarakat di sana seperti nonton film survival, keras dan penuh perjuangan. Tapi, mereka tetap bertahan seperti pahlawan yang tidak kenal menyerah. Nah, tanaman tahan kering kayak gandum dan sorghum jadi pilihan utama para petani. Sayangnya, hasil panen seringkali kayak cinta yang tak terbalas, tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka. Bisa dibayangkan, mereka tumbuh dengan harapan, tapi hasilnya kayak ketemu mantan yang sudah move on. Di Tibet, akses terhadap pendidikan dan kesehatan adalah tantangan yang bikin frustrasi, kayak nyari sinyal di gunung. Tapi, ada program klinik bergerak yang membantu mereka mendapatkan layanan kesehatan yang sangat mereka butuhkan. Semoga dengan ini, kualitas hidup mereka bisa meningkat dan mereka bisa bilang, "Yay, kita dapat bantuan." Terakhir, di Yunnan, banyak komunitas etnis minoritas bergantung pada hasil tani dan kerajinan tradisional. Sayangnya, kurangnya infrastruktur bikin mereka kesulitan akses pasar, seolah-olah mereka terjebak di level awal game. Tapi jangan khawatir, pemerintah meluncurkan kampanye pengentasan kemiskinan untuk menolong mereka melawan rintangan ini. Semoga mereka segera level up dan bisa bersinar.